Hai pemirsa, kali ini Diana akan mengunjungi salah satu objek wisata yang terdapat di Kabupaten Katingan. Nah, seperti yang pemirsa lihat tadi, pemirsa pasti sudah tahu dong apa itu. Nah, betul sekali, namanya objek wisata Bukit Batu. Seperti namanya pemirsa, Bukit Batu. Di belakang Diana udah terpampang batu-batu dengan jenis ukuran yang berbeda. Tapi Diana sangat penasaran yang di dalam apa aja sih jenis batu yang ada di dalam. Tapi sebelumnya Diana akan kenalan dulu sama salah satu petugas yang ada di sini. Nah, halo Pak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus, ini bisa diceritakan nggak Pak kepada pemirsa yang ada di rumah, apa sih sejarah dari Bukit Batu ini dan apa aja sih batu yang ada di sini Pak? Ya ini Bukit Batu, Bukit Batu Manua. Ini tempat pertapaannya Pak Cilik Riwut. Kebetulan batu ini berhubungan erat dengan Pak Cilik Riwut. Jadi batu ini terjadi karena ada sumur di sana. Ada sumur yang di depan ya Pak ya? Ya, Nah, sumur. bisa nggak Pak Diana dan pemirsa yang ada di rumah untuk diajak berkeliling di dalam Pak? Boleh, nanti kita akan ajak Mbaknya ke tempat pertapannya Pak Cilik Riwut. Pak Cilik Riwut. Ya. Nah, pemirsa, kebetulan sekali Pak Agus bersedia untuk mengantar saya untuk berkeliling melihat objek wisata yang di dalam. Yuk, ikutin kita. Ayo Pak, silakan Pak. Nah Pak, ini ada namanya batu sial Pak. Ya, ini batu sial. Jadi batu sial ini dengan keyakinan kami di sini, apabila merasa sial hidup, kita bisa membuang sial kita dengan cara menaikkan batu ini dengan caranya sendiri tanpa dibantu. Jadi kalau gitu. sampai di atas, kita melahap ciri khasnya orang Dayak, teriakannya orang Dayak. Jadi kalau sampai di atas, kita teriaknya orang Dayak, lulu, kiu, 3 kali seperti itu. Jadi keyakinan kami sial kita akan hilang. Nah, itu keyakinan dari orang Dayak ya Pak ya? Ya. Nah, sangat menarik sekali pemirsa. Tapi pemirsa bisa lihat di sini dari tampak depan batunya tidak ada apa namanya? Tidak sangat sulit untuk didaki ya Pak ya. Cuman kepercayaan orang di sini kalau ingin berniat sungguh-sungguh Ya. pasti bisa. Ya. Nah, itu dia pemirsa. Lanjut pemirsa, lanjut Pak. Kalau ini Balai Keramat. Balai Keramat. Ya. Nah, pemirsa, seperti yang dijelaskan oleh Pak Agus, ini adalah Balai Keramat. Jadi ini adalah ciri khasnya orang Dayak Pak ya, kalau keramat ya Pak ya. Jadi ada dikelilingi sama selendang kuning, Ya. terus juga ada pondok kecil. Nah, di dalam pondok kecil itu apa Pak? Itu tempat orang naruh makanan. Sesajen gitu ya Pak ya. Sesajen ya. Nah, Jadi pada umpamanya mau umumnya. bernajar, kita taruh makanan di situ. Panjatkan doanya dalam hati. Nanti kalau sudah terkabul, mereka balik bayarnya. Nah Pak, untuk keramat yang ini Pak, itu keramat masyarakat umum atau tokoh Ini masyarakat? kebetulan punya Pak Cilik Riwut dulu. Oh. Yang pertama kali punyanya Pak Cilik Riwut. Wow. Jadi ada samping di sana itu punya kerabatnya Pak Cilik Riwut. Oh, berarti ada 2 keramat ya Pak ya? Yang di depan. Oh iya betul. Nah pemirsa, jadi di sini ada 2. Yang pertama yang di sebelah sini, sebelah kanan saya, itu adalah keramat milik Bapak Cilik Riwut, dan yang di sebelah kiri saya itu adalah keramat milik saudaranya Bapak, kerabat ya Pak ya, kerabat Bapak Cilik Riwut. Nah Pak, bisa dijelaskan Pak, ini tempat apa Pak? Ini pendopo, tempat orang ritual untuk umpamanya bayar hajat, mereka ritualnya di sini. Umpamanya mau berhajat, mereka juga ritualnya di sini. Oh, jadi ini sebagai wadah bagi masyarakat untuk melakukan upacara atau ritual ya Pak ya? Iya, bayar hajatnya. Oke Pak, lanjut Pak. Kita ke kemana, Batu Pak? Dewa. Oh, Batu Dewa, iya betul. Jadi ini juga ada keyakinan kami, apabila bisa menaiki batu ini, niscaya cita-citanya bisa tercapai. Kalau bisa menaiki batu. Tapi ada nggak Pak salah satu masyarakat yang bisa menaiki batu ini atau batu yang di depan Pak? Ada. Ada ya Pak ya? Kalau yang ini banyak yang bisa, tapi kalau yang di sana selama saya tugas di sini sudah kurang lebih 10 tahun, ada 13 orang yang pernah saya lihat.
13 orang ya Pak ya? Ya. Kalau ini banyak orangnya yang bisa. Tapi ada juga yang tidak bisa. Sesuai dengan keyakinan sendiri ya Pak ya? Ya. Boleh saya contohkan mulai. Oh silakan Pak. Tapi kayaknya ini perlu keahlian ya Pak ya? Karena ini sangat licin pemirsa. Hati-hati Pak. Wih, bapaknya sudah nyampe puncak pemirsa. Hati-hati Pak. Nah Pak, barusan Bapak sudah menaiki batu ini Pak. Berarti insya Allah kedepannya cita-cita Bapak terkabulkan. Amin. Amin. Nah, berapa kali Pak Bapak udah pernah naik batu ini Pak? Saya sering karena saya kalau lagi bertugas atau lagi tiket saya kalau diminta diantar oleh tamu saya sering. Nah, menurut kepercayaan Bapak sendiri, apakah ini suatu kebetulan saja atau mitos Pak? Kalau mitos ya boleh juga kalau percaya karena gini segala sesuatu itu kalau dengan keyakinan itu pasti. Pasti ya Pak ya? Ya. Nah Pak, Diana mau tanya, salah satu cita-cita Bapak yang dikabulkan ya Pak ya dengan menaiki ini Pak? Cita-citanya maksudnya. Iya. Kalau cita-cita saya sudah terkabul itu karena sering kalau cita-cita saya itu anak dan istri saya bisa Sehat ya Pak ya? sehat dan bisa saya hidupi, saya nafkahi gitu. Nafkahi. Nah, itu dia pemirsa, salah satu cita-cita dari Pak Agus. Jadi Pak Agus sering ya Pak ya menaiki batu ini itu cuma satu yang baru Bapak ceritakan, yaitu bisa menafkahi keluarganya, membuat keluarganya bahagia ya Pak ya, bukan gitu Pak? Ya. Nah. Sekarang kita lanjut Pak ke batu berikutnya Pak. Ya, di Batu Penyang. Batu Penyang. Nah pemirsa, seperti yang pemirsa lihat, jalan menuju Batu Penyang juga harus berhati-hati karena ada akar dan batu-batu kecil ya Pak ya. Jadi harus hati-hati pemirsa. Nah ini dia Batu Penyangnya. Batu Penyang tempat orang minta kekuatan mental secara spiritual. Ya. Jadi di situ ada nanti kalau minta itu harus ada ritualnya. Ritual lagi ya Pak ya. Ya. Tapi kayaknya batu ini berbeda sama batu yang ini dan yang itu Pak ya. Ya. Oh jadi kalau ingin minta kekuatan gaib, mental, jadi harus melakukan ritual dulu ya Pak ya. Nah baru bisa melakukan mendaki ya Pak ya, mendaki bukit ini. Bukan. Batu ini. Batu ya Pak ya, Ya. Batu Penyang. Nah menarik Di sekali. situ ada pesannya Pak Cilikriwut. Petehku isen mulang Cilikriwut. Jadi Petehku isen mulang Cilikriwut. Nah itu apa artinya Pak? pesanku pantang mundur. Pesanku pantang Ya, mundur. jadi Pak Cilikriwut dulu berpesan dengan orang Kalimantan, orang Dayak khususnya, karena kami dulu tertinggal dengan suku-suku yang lain. Jadi beliau memberi semangat bagi kami supaya kami tidak mundur dengan apapun keadaan kami, supaya kami bisa maju dengan yang lain. Itu sangat luar biasa bagi saya. Beliau memberi semangat bagi generasinya Pak ya. generasinya, ya. Nah Pak lanjut Pak. Ini pemirsa, jalannya sempit. Dipenuhi dengan batu-batu. Nah kalau batu-batu kecil yang kayak gini Pak, ada namanya atau gimana Pak? Selama ini kami tidak ada yang kasih tahu namanya, ya, karena yang kami ceritakan sesuai dengan apa yang diceritakan
oleh leluhur. Cilikriwut dulu di buku, diteruskan oleh anaknya. Oh gitu, berarti Ya. ada salah satu dokumen Pak ya Ya. sebagai iya. Nah jadi pemirsa, generasi sekarang hanya meneruskan satu dokumen yang ditinggalkan oleh Bapak Cilikriwut. Nah dokumen tersebut berisi tentang nama batu tersebut, terus apa sih kelebihan dari batu tersebut, hajat, begitu pemirsa. Nah sekarang lanjut. Aduh. Bu, Iya. balik ya Bu. Iya. Biasa langganan sering main ke sini. Oh langganan. Nah pemirsa, ini adalah pengunjung Yang setia. setia. Jadi Hampir siapa tiap Bu? bulan. Ibu Lucy Agustina. Ibu Lucy Agustina dan Bapak siapa Pak? Hartono. Oh, Hartono. Nah, ini keluarga ya Pak? Iya, satu keluarga. Satu keluarga. Berarti sering datang sini ya Pak? Sering. Ya bisa dibilang Bahkan itu ini satu udah- bulan paling sedikitnya 2 kali. Oh, berarti udah tahu betul nih Bapak ini. Udah sangat-sangat, bahkan udah sangat-sangat nomor HP semuanya ada. Oke lah Bu. Eh. Makasih banyak ya Bu. Hati-hati di jalan. Iya. Kita ke batu paling tenang. Pusatnya batu. Pusatnya batu teras Pambelum. Nah pemirsa, kata Pak Agus, kita akan menuju batu yang di tengah, namanya batu Teras Pambelum. teras Pambelum. Pak, bisa dijelaskan nggak Pak? Ya. Apa sih arti teras Pambelum Pak? Ya, teras Pambelum itu artinya teras itu kokoh, Pambelum itu kehidupan. Jadi kehidupan yang kokoh. Berarti batu ini adalah puncak dari batu yang di bawah Ya, pusatnya. pusatnya. Ya. Seperti itu pemirsa. Kecil tapi dia paling pusat. Oh yang ini? Ya. Nah ini dia pemirsa, batunya pemirsa, batu teras Pambelum. Dia lain daripada yang lain. Ini maksudnya apa Pak? Karena dia lain daripada yang lain. Di lain tidak ada tempatnya seperti ini, kedengaran. Wow. Kayak suara ada dengung dari bawah ya Pak ya? Diana boleh coba Pak? Boleh silahkan. Diana coba pemirsa, harus 3 kali ya Pak? Terserah. Bener pemirsa, di bawahnya kayak ada suara dengungan gitu, jadi nggak kayak tanah pada umumnya. Ya. Ajaib ya Pak? Kalau tempat lain? Tidak ada. Boleh mau coba di tempat lain? Saya coba pemirsa, tempat lain pemirsa. Iya bener. Berarti ini bener seperti yang Pak Agus bilang, bahwa batu ini adalah batu pusatnya pemirsa. Saya pikir yang ini Pak, batu pusatnya Pak. Ya. Ternyata yang kecil ini. Ya. Lanjut Pak, kemana kita Pak? Oh lewat sini. Hati-hati pemirsa, kalau pakai sendal. Jadi jangan contohin Diana. Diana hanya kepepet saja pemirsa. Jadi harusnya yang safety itu harus pakai sepatu ya Pak ya. Ya Pak, bukan gitu Pak. Nah bapaknya juga pakai sendal jepit. Ya. Harusnya pakai sepatu biar nggak licin. Tapi juga harus hati-hati pemirsa. Menuju tempat batu duduk berpapa. Harus dilepas dulu Pak. Ya. Nggak apa-apa aja. Oh nggak apa-apa. Jadi di sini aja. Oh, Sini dapat Pak Cilikriwut. nah pemirsa, ini adalah tempat pertapaan Pak Cilikriwut dan beginilah posisi Pak Cilikriwut itu pemirsa, seperti yang diceritakan dalam dokumennya Pak ya. Ya. Nah, seperti Ini ada bekas telapak kaki beliau. Oh, nah pemirsa, ini adalah bekas telapak kakinya Pak Cilikriwut. Dan kayaknya di batu itu juga ada bekas kayak Sandaran. sandaran ya pemirsa, ya Pak ya. Nah, Boleh Mbak Diana mau coba? boleh ya, Pak, tapi harus lepas dulu Pak ya. Pemirsa, saya ditawarin Pak Agus untuk mencoba posisi duduknya pertapaan Pak Cilikriwut.
Jadi harus seperti ini, nyandar, kayak gini. Terus apa yang dilakukan Pak Cilikriwut? Jadi Saat gini, apa, Pak? kalau Pak Cilikriwut ke sini, beliau kalau ada sesuatu bermohon dengan alam gaib, dia minta pertolongan di sini bertapa, minta petunjuk. Minta petunjuk ya, Pak ya? Jadi dulu sebelum berangkat ke Jawa juga beliau apa namanya bermohon dengan orang di sini minta petunjuk. Jadi 40 hari 40 malam beliau bertapa, menjadi ada apa namanya wasiat. Beliau dikasih batu seperti daun telinga. Batu yang menyerupai daun telinga ya, Pak ya? Nah, Jadi kalau ada apa-apa beliau sudah tahu, umpamanya Belanda mau menyerang, beliau sudah tahu dari pasti ada gerakan. Ada itu petunjuk. sebagai salah satu alat pendengar beliau walaupun beliau berada jauh ya, Pak ya? Ya, Ajaib sekali. Nah, Pak, menarik. Batu itu sekarang gimana ya, Pak? sudah hilang. Sudah hilang. Sudah hilang karena gini, beliau dulu bernajat tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka, dan batu itu akan hilang apabila tantangannya dilanggar. Dilanggar. Ya. Berarti Pak Cilikriwut tidak menepati janjinya, Pak ya? Enggak tepati aja. Oh, ditepati. Mungkin waktu itu sudah apa namanya yang harus tidak dilakukan, itu pasti hilang. Oh, gitu. Ya. Berarti sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Cilikriwut sendiri, Pak ya? Ya. Nah, ini dia pemirsa namanya. Batu Batu gaib bertapa. atau pertapaan. Kita menuju tempat istirahatnya beliau. Kalau sudah bertapa, beliau istirahatnya di sini. Di batunya apa? Artinya batu atap. Batu atap. Oh, itu. Ya. Pak. Ya, Pak. Gimana, Pak? Di dalam. Masuk. Ayo masuk, pemirsa. Jadi posisi istirahatnya Pak Cilikriwut rebahan atau gimana, Pak? Oh, gimana, Pak? Di dalam sini. Ya. Nah, pemirsa, informasi dari Pak Agus, setelah melakukan pertapaan di Bukit Gaib itu, Pak Cilikriwut melakukan peristirahatan di sini, pemirsa. Jadi saya akan praktekkan. Jadi posisi kakinya harus, Ke sana. nah, ke sini dan menyandar. Di atas. Oh, di atas. Di sini ya, Pak. Ya. Dan seperti ini. Boleh juga seperti itu. Rebahan yang sampai di lantai bawahnya boleh. Nah, pemirsa, ini adalah posisi pertama Pak Cilikriwut beristirahat di sini. Jadi posisinya itu yang pertama bersantai seperti yang saya lakukan ini. Dan yang kedua adalah rebahan seperti layaknya orang tidur, pemirsa. Saya akan praktekkan. Tanpa bantal ya, Pak? Ya. Cuman dulu tanpa bantal. Nah, seperti ini, pemirsa. Dingin. Hanya seperti ini, Pak, tanpa bantal, guling atau kelambu. Ya. Lampu juga tidak ada. Ya. Jadi sangat gelap sekali nih, Pak. Ya. Ini kan hutan dulu. Nah, Tanpa. apalagi dulu informasi dari Pak Agus bahwa sekitar sini adalah hutan, pemirsa. Jadi bisa bayangin aja, pemirsa pasti takut. What? Ini keluar tutup jangan sini ya, Pak. Nah, Pak, selanjutnya kita kemana, Pak? Ke batu. Batu tikes. Batu Tingkes. Ujian. Ini batu ujian. Batu ujian ya, Pak? Batu ujian. Oh, batu ujian. Ya. Apabila bisa masuk ke batu ini, apapun yang bisa kita lewati. Masuk ke batu mana ya, Pak? Pemirsa,
ini adalah batu ujian. Jadi mitosnya siapa yang berhasil masuk melewati itu ya Pak ya, Ya. berarti semua tantangan di hidupnya bisa terlewati. Begitu informasinya. Silakan. Saya lagi-lagi diminta Pak Agus untuk mempraktekkan ini pemirsa. Tapi saya senang. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kayak pelangsingnya kalau belum ini. Pemirsa, sekarang saya sudah ada di antara dua batu ini. Seperti yang Diana ceritakan tadi, barang siapa yang berhasil melewati batu ini, jadi segala tantangan, rintangan yang ada di kehidupannya bisa terlewatkan, bisa teratasi pemirsa. Diana coba. Nah pemirsa, tembusan dari batu ujian itu melewati sini, tapi harus melewati kaki kanan ya Pak. Ya, ke kanan. Kaki kanan, pegangan di sini, dan lompat. Saya berhasil pemirsa, makasih ya Pak. Ya. Tapi kita lanjut lagi Pak. Ya, oke. Nah, perjalanan saya mengelilingi Bukit Batu ini sudah selesai Pak ya. Tadi Bapak ada cerita satu lagi objek wisata di depan Pak. Ya. Nah itu apa Pak? Telaga Bawin Kamelu. Telaga Bawin Kamelu. Kamelu. Apa itu Pak? Jadi itu tempat mandinya Bawin Kamelu. Bawin Kamelu itu putri cantik alam. Putri cantik alam gaib. Ya, sekarang digunakan orang air nyentuh muka supaya dilihat orang lebih awet muda dan lebih ada karisma yang menarik. Karisma yang menarik. Ya. Saya pengen situ Pak. Ya. Melihat. Ya. Nah, yuk pemirsa. Nah pemirsa, inilah sumur Bawi Kamelu yang Bapak maksud. Kita lihat. Ini banyak risetnya tergantung doanya. Pokoknya untuk dilihat orang lebih awet muda, ada karismanya, juga untuk menyembuhkan penyakit. Boleh. Jadi ini sumur Bawin Kamelu. Jadi ceritanya sumur ini tempat mandinya Bawin Kamelu. Bawin Kamelu itu perempuan cantik alam gaib. Waktu itu mereka mandi, ada seorang pemuda manusia melihat mereka mandi, saking cantiknya pemuda manusia itu tertarik. Nah tertarik, diambil salah satu dari mereka untuk menjadi istrinya. Singkat ceritanya, jadi suami istri layaknya kita manusia biasa, mempunyai anak satu. Atau mempunyai anak satu itu datang saudaranya dari alam yang laki-laki. Jadi waktu itu mereka terlalu akrab, akhirnya pemuda manusia itu cemburu. Karena cemburu dia bunuh. Ketahuan membunuh, Bawin Kamelu marah pada suaminya. Dia bilang, kamu telah membunuh saudara saya kembali ke alam saya. Anak saya bawa. Itu satu saat nanti anak ini saya kembalikan kalau sudah dewasa. Waktu mengembalikan itu terjadi batu itu. Jadi secara manusia biasa kita tidak bisa melihat mereka, tapi kalau orang punya kelebihan, mereka bisa melihat dan bisa berhubungan sampai sekarang. Ya. Jadi pemirsa, awal dari sejarahnya itu adalah sumur ini dulu ya Pak ya. Ya. Nah setelah itu anaknya dari Bawin Kamelu itu berada di batu itu Pak ya. Ya. Nah itu antara batu itu atau kesemuanya Pak? Kesemuanya. Kesemuanya Pak ya. Mereka berkembang biak di situ Berkembang secara biak. manusia biasa. Seperti Nah. manusia biasa. Informasi dari Pak Agus ini bahwa manusia yang anak dari Bawin Kamelu yang dibawa Bawin Kamelu itu Ya. dikembalikan dan sekarang berkembang biak, maksudnya
berketurunan ya Pak ya. Ya. Berketurunan di batu itu ya Pak ya. Ya. Nah, di batu itu, dan sampai sekarang masih ada kepercayaan menurut kepercayaan dari Pak Agus ini. Tapi kita sebagai manusia tidak melihat pemirsa, itu hanya Secara manusia biasa. secara Manusia biasa. manusia biasa tidak bisa melihat ya Pak ya, Ya. kecuali yang Orang yang mempunyai punya kelebihan tersendiri. Nah Pak, tadi Bapak bilang ini ada mempunyai kaset tersendiri bagi yang mempercayainya Pak ya. Ya. Terus juga mempunyai keinginan, apakah keinginan tersebut ingin awet muda atau Punya karisma karisma. Nah, saya akan coba pemirsa. seperti itu. Jadi harus ada ritual apa Pak? Terus hitungan ganjil. Hitungan ganjil Angkanya. angkanya. Jadi harus berarti 3 kali bisa ya Pak ya? Boleh. Saya akan ngambil 3 kali. Pemirsa. Yang pertama dibuang dulu ya Pak? Tidak, langsung. Langsung pemirsa. Nah pemirsa, saya sudah mencobanya dan sekarang pemirsa sudah lihat. Pak Agus, makasih banyak ya Pak atas waktunya. Sama. Semoga kedepannya objek wisata ini bisa lebih maju lagi dan lebih dikenal lagi oleh masyarakat di luar kota ya Pak ya. Ya. Nah, sekian pemirsa dari saya pemirsa, tetap saksikan episode selanjutnya. Saya Diana, mohon pamit undur diri. Silakan Pak.